Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Hampir semua nabi yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala memperingatkan umat mereka tentang perkara Dajjal yang juga dikenal sebagai antikristus. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita sesuatu tentang Dajjal yang tidak ada nabi lain yang pernah mengatakan kepada umatnya sebelumnya. Beberapa orang tidak percaya pada Illuminati dan akan mengklaim bahwa itu hanya spekulasi dan konspirasi. Tapi kita harus tahu bahwa ada kaitan kuat antara Illuminati dan Dajjal. Illuminati adalah sebuah kelompok rahasia sangat mirip dengan Freemasonry, Skull and Bones, and Zionisme. Semua kelompok ini memiliki satu kesamaan di antara mereka. Mereka menyembah iblis dan setan. Kita bisa membuktikannya dengan melihat simbol yang digunakan oleh kelompok ini. Siapakah sekte rahasia ini? Keterkaitan mereka dapat ditemukan dalam praktik ilmu sihir, dan simbol ini pun sama seperti simbol di pentagram dan simbol mata satu di sekeliling kita. Contohnya, kita dapat melihat simbol yang sama di pentagram dengan yang ada di bendera Israel. Mereka mengklaim itu sebagai bintang Daud, tapi itu memiliki asal yang lebih mengerikan yang akan kita jelaskan nanti. Pada simbol sihir hitam yang sama muncul di mana-mana dalam industri hiburan. Hal ini tidak dapat disebut hanya kebetulan atau sekedar tren fashion. Asal mula ilmu hitam disebutkan dalam Al-Quran dan berhubungan langsung dengan orang-orang Yahudi. Setelah Nabi Sulaiman meninggal, orang-orang Yahudi telah mempelajari praktik ilmu hitam. Sihir hitam adalah tanda okultisme yang memberi Anda kemampuan berkomunikasi dengan jin yang juga dikenal sebagai setan. Ketika Nabi Isa diutus kepada orang Israel sebagai Mesias yang dijanjikan, orang-orang Yahudi menolaknya dan mengatakan bahwa dia pembohong, bukan Mesias yang nyata dan dijanjikan. Jadi pada kenyataannya orang-orang Yahudi masih menunggu Mesias mereka yang telah dijanjikan di Taurat. Mesias yang asli sudah datang. Jadi, Mesias mana yang mereka tunggu? Mereka menunggu Mesias yang palsu, yaitu Dajjal. Dikirim oleh yang tidak lain yaitu setan sendiri. Ketika orang-orang Yahudi belajar ilmu hitam, mereka bisa terhubung dengan dunia spiritual. Jadi setan sendiri sekarang berhubungan langsung dengan kelompok rahasia ini. Setan telah berjanji kepada orang-orang Yahudi bahwa dia akan membawa Mesias mereka sebenarnya yang dijanjikan di kitab mereka. Inilah sebabnya mengapa Zionis sekarang mempersiapkan Israel untuk membuat kedatangannya terjadi dengan membangun kuil ketiga di Yerusalem, Palestina. Ini juga mengapa Zionis telah menduduki tanah Palestina. Hampir semua presiden Amerika Serikat adalah bagian dari masyarakat rahasia seperti Freemasonry dan Skull and Bones. Mereka menyembah iblis yang mereka lihat sebagai Tuhan mereka. Sekarang kita akan membuktikan kepada Anda bahwa Nabi Muhammad telah menubuahkan tentang Illuminati. Pertama-tama kita akan mulai dengan hadis. Dikisahkan kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW di mana dia menggambarkan antikristus atau Dajjal. Nabi berkata bahwa Allah tidak disembunyikan dari Anda. Dia, Allah, tidak bermata satu dan menunjuk dengan tangannya ke arah matanya. Kemudian menambahkan, sementara Ad-Dajjal buta di sebelah mata kanan dan matanya terlihat seperti anggur yang menonjol di dalamnya. Hadis ini kami pelajari bahwa Nabi Muhammad bersabda bahwa Tuhan kami tidak bermata satu, sementara Dajjal akan bermata satu, dan dia akan mengaku sebagai Tuhan. Bagaimana narasi ini membuktikan keberadaan Illuminati? Sekarang jika Anda melihat uang $1 dari Amerika Serikat, kita bisa melihat piramida dengan di atasnya mata satu, dan kita bisa membaca teks pada Tuhan kita percaya. Penjelasan resmi yang diberikan oleh pemerintah Amerika tentang mata itu disebut Eye of Providence atau pemelihara, yang menurut mereka berarti All See Eye of God. Jadi siapakah Tuhan mereka yang bermata satu? Apakah Allah Tuhannya Ibrahim, Allah Tuhan Musa, Allah Tuhan Isa, Allah Tuhannya Muhammad? Seperti Nabi kita mengatakan bahwa Tuhan kita tidak bermata satu, sedangkan Dajjal akan bermata satu. Ini adalah bukti nyata bahwa kekuatan yang mengendalikan di Amerika Serikat bukanlah hamba Allah, tapi hamba setan dan nabinya adalah Dajjal. Lalu, siapakah Illuminati itu? Mereka adalah tangan yang tidak terlihat yang tidak diketahui oleh sebagian besar dunia, memiliki kekuatan yang begitu besar hingga mereka dapat merekayasa revolusi atau memanipulasi krisis ekonomi global.
Organisasi rahasia ini dimulai dari Ksatria Templar. Mereka ksatria tangguh dan juga koalisi kuat laki-laki yang mendirikan kota-kota di Inggris dan beberapa bagian Eropa lainnya. Mereka memiliki kekuatan politik yang cukup besar dan sangat terlibat dalam perbankan. Kita akan mulai dengan sejarah Illuminati dan apa yang umumnya diyakini sebagai kebenaran tentang sekelompok orang itu. Orang-orang yang benar-benar ada dan merupakan bagian dari rahasia organisasi yang disebut Illuminati. Jika kita lupa untuk beberapa teori konspirasi mengenai Illuminati itu nyata atau tidak, organisasi rahasia pertama yang menggunakan nama itu adalah Illuminati Bavaria. Ini adalah organisasi yang dipimpin oleh Adam Weishaupt, seorang profesor di Bavaria yang percaya pada sebagian besar gagasan agama. Menurutnya, beberapa tingkatan sosial sudah ketinggalan zaman, dan masyarakat itu perlu diterangi dengan ide-ide baru. Dia sudah memiliki minat dalam perkumpulan rahasia seperti Freemason, tetapi memutuskan untuk membuat organisasinya sendiri. Weishaupt menulis bahwa organisasi rahasianya bergerak untuk mendukung kebebasan dari semua prasangka agama, memupuk kebaikan sosial, dan menjiwainya dengan prospek yang bagus, layak, dan cepat dari kebahagiaan universal. Untuk bergabung dengan komunitas rahasianya, Anda perlu disetujui oleh anggota lain, harus memiliki kekayaan, dan juga memiliki koneksi sosial yang kuat. Setelah diterima, Anda mulai di level 1, yaitu Novice. Anda kemudian bisa naik ke dua peringkat berikutnya, yaitu Minerval dan Illuminated Minerval. Jika Anda adalah bagian organisasi rahasia lain, Anda tidak diperkenankan bergabung. Pada tahun 1784, diperkirakan ada sekitar 2-3 ribu anggota. Sebagian besar terdiri dari para intelektual, bangsawan, politisi, dokter, dan bahkan penulis terkenal. Mereka memiliki 3 tingkat yang dibagi menjadi struktur 13 kelas, dimulai dengan novice dan berakhir pada raja. Tiap anggota diberi nama rahasia yang berkaitan dengan zaman dahulu. Beberapa tahun kemudian, negara Bavaria mengeluarkan dekret untuk melarang aktivitas organisasi berbahaya ini, dan pada tahun 1787, hukuman mati bisa dikenakan pada salah satu anggotanya. Setelah tahun-tahun gelap itu berlalu, Illuminati dianggap dibubarkan. Tetapi seperti yang Anda tahu, tidak semua percaya itu benar. Bagaimana organisasi rahasia itu menjadi Illuminati yang diperbincangkan banyak ahli teori konspirasi hari ini? Ya, itu cukup kompleks. Karena banyak teori-teori berbeda dikemukakan seperti apa keberadaan Illuminati saat ini. Ide umumnya adalah bahwa ada kelompok yang kuat, terdiri dari banyak pria dan beberapa wanita, yang memiliki kekayaan besar dan pengaruh sosial juga politik yang kuat. Mereka bisa berprofesi sebagai bankir, pemimpin bisnis, politisi, atau bahkan selebriti. Alih-alih menjelaskan ide-ide yang berkaitan dengan pencerahan, ketakutan yang digambarkan tentang Illuminati saat ini adalah bahwa ia mendukung kata Orde Dunia Baru. Kontrol populasi kadang-kadang dilakukan dengan cara menyebarkan penyakit dan bahkan dengan mengadakan berbagai program rahasia. Semua yang terlibat tutup mulut tentang keterlibatan mereka kepada dunia luar. Tapi kemudian ada lebih banyak teori dengan berbagai spekulasi tentang mereka. Salah satunya memperbincangkan grup Bilderberg. Anggota kelompok itu mengatur diri mereka di bawah aturan Chatham House. Beberapa teori menyatakan organisasi ini hanya membahas masalah dunia dan megatrend, tetapi teori yang lain berpikiran berbeda. Salah satunya adalah Alex Jones yang melaporkan di situs web Infowars miliknya. Di sana ia juga membahas tentang bankir, perdana menteri, dan mantan kepala CIA dan MI6. Ia selalu berkeyakinan bahwa ada sesuatu yang tidak menyenangkan di belakang organisasi-organisasi ini. Ia mungkin benar, walaupun bukti-bukti konkret teori ini sulit untuk dilacak. Ia juga percaya bahwa Illuminati berandil besar dalam kegiatan seperti kontrol populasi dunia yang kejam. Di situs webnya sendiri, Bilderberg Group menyatakan bahwa pertemuan pertamanya adalah pada tahun 1954 dan menambahkan bahwa memang para pemimpin politik dan para pemimpin industri hadir. Pertemuan terakhir membahas banyak topik, termasuk artificial intelligence, ancaman chemical weapons, dan isu ekonomi global. Pertemuan berikutnya akan membahas the Trump administration di antara banyak topik lainnya. Peserta pertemuan akan mencakup sebagian besar politisi, pebisnis, investor, dan mantan kepala CIA yang juga sebagai editor media massa. Ini mungkin adalah bagian dari konspirasi global yang kuat. Fakta ini adalah rahasia umum yang pasti akan memancing ketakutan dan kecurigaan banyak orang. Dan orang mulai berpikir ketika banyak penguasa bertemu, salah satu agendanya adalah bagaimana untuk bergantung pada kekuatan itu atau untuk meningkatkannya. Sahabat, masih banyak hal yang akan kita bahas. Bila kalian ingin mendapat notifikasi video lanjutan pembahasan kami, silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng di sampingnya. Silakan share bila teman kalian perlu mengetahui hal ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.